Kau kami bakti yang dari Kristus cinta Tuhan kita mau berdoa satu lipat tangan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah mengutus putra tunggalmu 2000 tahun yang lalu untuk kami ya Tuhan. Dan kami telah merayakannya tadi malam. Kami sangat bersyukur untuk keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami anak-anak telah datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Mohon Tuhan berkati kami. Bantu kami agar duduk dengan tenang, dengan pikiran yang fokus, hati yang tenang, dan iman untuk melakukan ibadah ini, dan juga menerima firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya ibadah kami dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjut ke pujian kita, Aku dan Tuhanku. Hei, hari ini yang bahagia kita berkumpul bersama-sama dan berpikir ya.
Ya, jadi seperti lagu ini mengatakan bahwa kita datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk apa? Memuji, untuk menyembah Tuhan kita dan belajar firman-Nya supaya bisa mengenal Tuhan lebih jelas. Kemudian kalau sudah mengenal Tuhan lebih jelas, ya kita harus mengasihinya, lalu mengikutinya. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan, ya. Jadi langsung ulang lagi, kita datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk apa? Menyembah dan memuji nama Tuhan, belajar firman-Nya, mengenal Tuhan lebih jelas, kemudian kita harus mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat seumur hidup kita. Ya, sayangnya, nah ini pujian ini sangat bagus ya, penuh dengan makna. Oke, jadi kita ingat ini dan kita lakukan. Nah, kita lanjutkan pujian kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai orang Majus dari timur, ya. Yang dari jauh-jauh sana berkorban waktu tenaga untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi melalui lagu ini dan cerita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, ya kita juga bisa seperti orang Majus yang mau mengorbankan waktunya, hartanya, ya hanya untuk Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Ya, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, kita nyanyikan lagu ini. Ya, jadi seperti yang Lausa bilang tadi ya, biarlah kita bisa contohi mereka ya, dan Tuhan memimpin mereka. Tuhan juga akan memimpin kita. Jika kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita ya, yang sudah lahir ke dunia, eh, kemudian mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita. Kita eh, lanjutkan pujian kita, hadiah terindah. Tuhan, kasih aku telah lahir di dunia Tuhan Yesus, aku kesulitan sudah menikah yang ku terima dalam hidup ini waktu dari dan itu
Nah, lagu ini kita sering nyanyikan ya. Ya, semoga kita tiap kali nyanyikan kita menghayati setiap kata-katanya ya. Nah, jadi di sini kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan, keselamatan kekal yang Tuhan berikan, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengucap syukur atau mengucap terima kasih. Karena Tuhan telah lahir sehingga kita bisa mengenalnya. Kemudian kita juga harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita mengenal Dia dan Dia juga telah menghapuskan dosa kita. Sehingga kita memiliki damai yang kekal. Karena semua dosa kita dihapus oleh Tuhan dan kita bisa memiliki kehidupan yang kekal. Nah, itulah sebetulnya hadiah yang terindah yang kita terima. Yaitu Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Ya, tidak ada lagi hadiah yang lebih mulia, lebih indah daripada kehidupan kekal itu. Apapun hadiah yang mungkin kita merasa bahwa di dunia yang kita terima, entah hadiah mobil misalnya atau hadiah rumah paling mewah, itu tak sebanding ya, karena itu hanya sementara, sebentar lagi akan musnah. Sementara hadiah termulia, terindah yang kita terima itu kehidupan kekal di sorga. Itu yang paling termulia karena selama-lamanya tidak akan pernah musnah ya. Jadi kita harus menghayatinya lalu mengucap syukur dalam hati kita ya kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pujian yang indah ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, mengapa sampai Tuhan melakukan itu? Karena Dia adalah Tuhan yang baik ya. Dia adalah baik bagi kita. Dia mengasihi kita. Kita nyanyikan lagu ini Allah baik. Sekali lagi. Kita akan mengumpulkan persembahan ya. Oke, yang dari kelas remaja, udah ya. Oke, Matius ya. Nah, silahkan maju ke depan. Nah, sebelum kita nyanyikan lagu ini ya, langsung mau kasih tahu lagi. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita, memelihara kita hidup di dunia ini, memberikan keselamatan kekal kepada kita. Apakah cukup kita bilang, Tuhan terima kasih? Kita hanya mengucapkan di mulut kita. Nah, tidak ya. Kita harus ada tindakan yang lebih dari itu, yaitu kita harus bisa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup ya untuk Tuhan. Kita melayani Dia atau melakukan apa saja hanya untuk Dia ya. Nah, jadi dari pujian ini kita diingatkan kita bisa eh, apa namanya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan inilah diri saya, pakailah diri saya untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, kita nyanyikan pujian ini sambil memberikan persembahan. Betapa kasih Yesus, kau mati, kau memikul
Maka yang cukup Oke, kita mau berdoa. Steve, Steve atau- Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan sedikit persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau ayat hafalan ya. Hmm. Nah, ini sepertinya berapa minggu lalu sudah ya, kita udah hafal. Oke ya, jadi Matius 1 ayat 21. Eh, kita baca bersama-sama, kemudian kita hapus yang warna warna hijau ya. Oke, kita hapus yang warna hijau demi warna hijau sampai selesai. Matius 1 ayat 21. Oke, kita langsung hitung ya. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Oke ya, sekali lagi setelah itu Losa akan hapus yang warna hijau ya. Nah, jadi ini agak diperlambat sambil kita mengingat ya, sambil kalian mengingat. Oke. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Puculeka. Oke ya. Nah, jadi Losa akan hapus ayat hijaunya. Maksudnya yang warna hijau. Mm-mm. Oke ya. Siap. Oke, ingat ya. Yang dihapus adalah ia akan melahirkan anak laki-laki. Oke ya. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Oke, kita akan hapus dan engkau akan menamakan dia Yesus. Oke, 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Oke, kita hapus lagi karena dialah yang akan. Oke. Oke, 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana? Oh, Matius 1 ayat 21. Sampai sejauh ini, oke, lancar? Oke ya, kita mau menghapus menyelamatkan umatnya. Oke, 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Kita hapus dari dosa mereka. Oke, 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Oke, langsung tes ya. Langsung tes yang di depan sama di belakang. Oke, yang belakang dulu. Steve. Oke. Oke, yang depan siapa? Elisa. Semua untuk Tuhan ya, sayangnya. Oke, bagus. Tuhan kasih kalian kemampuan untuk menghafal. Nah, kita bersyukur. Nah, sekarang kita mau lihat pengumuman saat teduh anak-anak. Ya, langsung lihat semakin berkurang. Lama-lama nanti hilang lah sudah. Ya, jadi langsung mau semua. Sangat sedih kalau lihat sedikit. Ya, oke? Malam-malam ikut ya, sayangnya. Nah, sesuai jadwalnya. Oke. Jadi TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9 ya. Kita ikut bersama-sama. Yang sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Janse. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan dengan setia. Ampuni dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pertama-tama dulu Lause mau ucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik. Ceritanya terambil dari mana? Dari kitabnya Tuhan, ya, atau bukunya Tuhan, ya. Oke. Nah, judul cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini, persembahan kepada Sang Juru Selamat.
Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Persembahan kepada Sang Juru Selamat. Juru Selamat artinya seorang yang menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman yang kekal. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Nah, ceritanya terambil dari Matius 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Nanti kita baca di rumah, kita ambil Alkitab, kita perhatikan ceritanya supaya kita bisa lebih mengerti. Apa yang menjadi tujuan pelajaran kita? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mempersembahkan hidup yang kudus untuk Tuhan Yesus sebagai persembahan yang terbaik. Nah, persembahan hidup yang kudus. Maksudnya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau, persembahan yang terbaik. Yang kedua, adik-adik, mempersembahkan yang terbaik segala yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak hanya hidup kita, tetapi apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita persembahkan yang terbaik untuk dipakai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas ya apa yang menjadi tujuan pelajaran kita. Nah, sekarang Lause mau tanya. Apa barang yang terbaik atau yang bagus yang pernah kita berikan kepada teman yang ulang tahun? Siapa yang pernah menghadiri temannya ulang tahun? Elisa. Kamu ada berikan kado? Oke. Kado apa yang pernah kamu berikan yang menurut kamu bagus saya berikan kepada dia? Celengan karena dia suka tabungnya, menabung uangnya. Wah, jadi kasih dia celengan ya. Jadi menurut Elisa itu adalah pemberian yang terbaik ya. Bagus. Siapa lagi yang pernah menghadiri acara ulang tahun temannya? Ada. Atau siapa di antara kita yang pernah berikan sesuatu barang yang menurut kamu bagus ini untuk teman kita? Ada? Tidak ada ya. Jadi hanya Elisa ya yang memberikan kado yang bagus untuk temannya. Ya, dan hari ini adik-adik kita mau melihat juga bagaimana ada sekelompok orang yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Tadi Elisa berikan barang yang bagus untuk teman yang ulang tahun. Ini kita mau lihat juga cerita tentang sekelompok orang yang memberikan persembahan yang terbaik, pemberian yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana ceritanya dan apa persembahan itu? Perhatikan baik-baik. Ya, lihat semua ke depan. Adik-adik, firman Tuhan memberitahu bahwa ada sekelompok orang, dikatakan mereka ini orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini artinya orang-orang bijaksana, orang-orang yang pintar. Dari mana mereka? Dikatakan dari timur. Dari daerah timur, nanti kita melihat kira-kira di mana posisinya. Dan orang-orang Majus ini melihat sebuah tanda di langit. Apa itu? Satu bintang yang terang. Dan bintang ini adik-adik, bukan bintang biasa saja. Pernah kalian melihat bintang di langit? Siapa yang pernah melihat? Angkat tangan. Wah, pernah lihat ya. Kalau malam hari kita lihat ada bintang, terang. Tapi yang dilihat orang-orang Majus ini, bintangnya beda. Wah, ini bintang yang khusus dan begitu terang. Lalu, karena mereka melihat bintang ini, orang-orang Majus ini, mereka mengerti bahwa bintang ini adalah sebuah tanda bahwa akan lahir Sang Juru Selamat atau kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, mereka ini, orang-orang Majus, adalah orang-orang yang pintar mengerti tentang hal-hal yang di langit menjadi sebuah tanda.
ada sesuatu yang terjadi. Dan mereka melihat bintang ini, mereka mengerti bahwa ternyata berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, itu adalah tanda kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Raja, yaitu Mesias. Lalu setelah mereka melihat bintang ini, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi mencari kelahiran Sang Raja itu atau Mesias itu. Nah, dikatakan orang-orang Majus, mereka melihat bintang itu, dan bintang itu membawa mereka menuju ke Yerusalem. Jadi orang-orang Majus ini mereka pergi ke mana? Ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem melihat kelahiran Sang Raja atau Mesias. Adik-adik sekalian, kita melihat perjalanan ya orang-orang Majus ini. Perhatikan ke depan semua. Tadi Rasul katakan orang-orang Majus ini dari mana? Dari timur. Nah, timur itu di mana? Memang tidak ada yang tahu secara pasti, ya secara pasti, kira-kira di mana orang-orang Majus itu berasal. Tetapi diperkirakan, ya diperkirakan saja adik-adik, timur yang dimaksud itu daerah Persia. Nah, kalau sekarang negaranya itu atau daerahnya itu yaitu Iran dan Irak. Nanti adik-adik bisa lihat di Google, kira-kira di mana Iran dan Irak itu. Nah, itu diperkirakan orang-orang Majus dari timur itu berasal dari Persia. Dan kalau kita melihat jaraknya, Persia menuju ke Yerusalem itu sekitar 2.189 km. Lebih sedikit ya, tapi kita bulatkan saja 2.189 km. Jauh tidak? Jauh, tapi kita belum bisa ada bayangan seberapa jauh ya. Nah, Lose coba bantu. Oh, tertutup ya dengan ininya. Sebentar, Lose geser. Udah mentok ya. Oke. Nah, Lose coba buat dalam bentuk ya perhitungan hari, kira-kira berapa hari, berapa lama. Nah, kalau diperhitungkan dalam satu hari kita berjalan 13 km jauhnya, ya misalnya dalam satu hari kita lakukan perjalanan paling hebat 13 km. Maka kalau kita bagi 2.189 km bagi 13 km, maka kita akan menemukan waktunya atau pembagiannya itu sekitar 168. Ya. Lalu kalau kita bagi 168 bagi 30 hari, maka dapatlah kurang lebih 5 bulan. Nah, lebih sedikit ya, tapi kita bulatkan saja 5 bulan. Lama tidak 5 bulan? Coba. Enggak lama. Lama. Coba si Sarlin jalan dari gereja ke rumah Sarlin. Capek tidak? Capek. Capek, itu pun belum satu hari ya. Tapi ini 5 bulan adik-adik. Nah, dalam satu bulan ada berapa minggu? Coba hitung. Ya sekitar 4 minggu ya. Nah, 5 bulan. Bayangkan. Itu dari Persia menuju ke Yerusalem. Lalu kita melihat juga nanti bahwa mereka dari Yerusalem menuju ke Bethlehem. Nah, jarak Yerusalem ke Bethlehem itu sekitar 9,5 km. Dan kalau kita ubah ke perjalanan ya hitungannya hari, maka hanya beberapa jam. Ya tidak sampai satu hari mereka sampai ke Bethlehem. Jadi kalau kita kasih waktunya secara bulat saja, memang ada lebih sedikit, maka orang-orang Majus ini adik-adik, mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem, lalu ke Bethlehem, itu kurang lebih sekitar berapa? 5 bulan. Oke, udah jelas ya? Nah, ini adalah perkiraan. Tidak dipastikan bahwa ini pasti benar, tapi perkiraan saja. Oke, nah lalu kita melihat setelah mereka berjalan
Dan akhirnya sampailah mereka ke Yerusalem. Dan membuat kota Yerusalem menjadi heboh karena kedatangan orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini tidak hanya 3 orang, adik-adik. Kalau kita melihat di YouTube atau di TV atau di drama, seolah-olah hanya 3 orang mereka. Tapi ternyata bukan hanya 3 orang. Mereka adalah sekelompok orang banyak. Memang tidak tahu berapa pastinya jumlahnya, tapi intinya tidak hanya 3 orang. Lalu waktu mereka sampai, mereka langsung menghadap raja yang sedang memerintah di situ. Namanya Raja Herodes. Lalu apa yang mereka katakan kepada Raja Herodes? Kalau sekutip di situ dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Mereka bilang sama Raja Herodes, Raja, di manakah raja yang lahir itu? Raja Mesias itu. Kami datang dari timur jauh-jauh, menempuh perjalanan kurang lebih selama 5 bulan. Datang untuk menyembah Sang Mesias itu. Kira-kira Raja Herodes tahu tidak tentang kelahiran Mesias ini? Tidak. Dia dikatakan oleh firman Tuhan terkejut. Dia tidak tahu. Dia terkejut akan kehadiran orang-orang Majus ini. Lalu karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dikatakan firman Tuhan, dia memanggil para imam kepala. Imam kepala itu adalah orang-orang yang memimpin ibadah di dalam rumah Tuhan. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, para ahli Taurat. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Orang-orang yang menyelidiki firman Tuhan. Orang-orang yang mengajar firman Tuhan. Ya kan? Kalau kita sekarang seperti para pendeta, para lause-lause, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, mengajar firman Tuhan. Nah, Herodes bertanya kepada mereka, di manakah Mesias itu dilahirkan? Kalian kan tahu. Coba kalian selidiki apa kata firman Tuhan dan kasih tahu kepada saya, di manakah raja itu dilahirkan? Lalu kata para imam kepala dan ahli Taurat, baik raja. Lalu mereka ambil kitab suci, perjanjian lama Lalu apa yang mereka temukan? Dikatakan seorang dari di antara mereka mengatakan kepada Raja Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di manakah Mesias itu lahir? Coba, di mana? Menurut perkataannya, di mana? Di Bethlehem. Wah, mereka temukan bahwa Mesias itu ternyata akan lahir di Bethlehem. Jadi Raja Herodes tahu sekarang, kalau begitu orang-orang Majus ini datang untuk menyembah Mesias itu yang lahir di Bethlehem. Setelah dia tahu, dia panggil orang-orang Majus ini. Sini, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes memberitahu, Raja Mesias itu lahir di Bethlehem, di kota Daud. Dan dikatakan, kalian pergi, selidiki, cari tahu dengan pasti. Memang dia lahir di kota Bethlehem, tapi pastinya di mana? Sama seperti kalau kita bilang, Elisa lahir di kota Batam. Ya kan? Kita tahu kota Batam. Tapi kota Batamnya di mana? Banyak kali Orchid Park, Jodo, Nagoya. Kan kita pusing ini. Kalau kita bilang aja kota Batam, pusing di mana tepatnya. Ya kan? Jadi di sini dikatakan, pergi dan selidikilah di mana pastinya di kota Bethlehem Tuhan Yesus lahir itu. Mesias itu lahir. Dan dikatakan, segera sesudah itu kamu menemukan dia, kamu kabarkan kepada saya. Supaya apa? Supaya aku datang menyembah dia. Herodes dia mengatakan, kalau kalian sudah temukan
Kalian datang segera kasih tahu sama saya. Supaya apa? Supaya saya datang menyembah dia. Juga sujud kepadanya. Pertanyaannya, kira-kira Herodes benar tidak dia mau menyembah Tuhan Yesus? Tidak, ya kan? Dia hanya pura-pura seolah-olah dia mau datang menyembah Tuhan Yesus. Tapi ternyata maksudnya, tujuannya, niatnya adalah jahat, adik-adik. Bukan untuk mau menyembah Tuhan Yesus. Tapi kalau dia sudah tahu di mana Tuhan Yesus pastinya lahir, dia mau membunuh Tuhan Yesus. Jahat tidak? Jahat. Apa yang dia katakan, apa yang ada dalam hatinya tidak sesuai. Di mulutnya dia bilang, saya mau datang menyembah dia. Tapi dalam hati pikirannya, kalau saya sudah tahu pasti, saya akan bunuh dia. Kenapa? Supaya tidak ada raja yang bisa mengalahkan saya. Supaya tidak ada saingan saya. Wah, niat atau tujuan Herodes ini jahat ya. Dan setelah itu, pergilah orang-orang Majus itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Herodes, yang telah dia dengar dari para imam kepala dan ahli Taurat, bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Maka orang-orang Majus itu pergi ke Bethlehem sesuai dengan petunjuk bintang. Wah, dikatakan firman Tuhan, bintang itu bergerak mendahului mereka. Dia pergi ke Bethlehem. Jadi orang-orang Majus itu mereka pergi ke Bethlehem. Dan setelah itu mereka melihat bintang itu berhenti di atas di mana Tuhan Yesus berada. Setelah mereka lihat bintang itu ada di kota Bethlehem, lalu mereka melihat lebih teliti. Mereka tahu bintang itu berhenti di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Misalnya Elisa di mana sekarang? Di gereja. Misalnya contohnya bintangnya berhenti di atas sana. Pas posisinya di mana Elisa ada. Maksudnya di situ ya, di mana Elisa ada, di situ bintangnya berhenti. Nah, begitu juga di mana Tuhan Yesusnya berada, nah disitulah bintangnya berhenti. Nah, setelah itu mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus dia ada di dalam rumah. Firman Tuhan mengatakan dia sudah berada di rumah. Kalau kita melihat cerita sebelumnya, Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang hewan. Di dalam palungan. Palungan itu tempat makanan binatang. Ya kan? Tempat mereka diberikan makanan. Jadi di sana dikatakan Tuhan Yesus lahir di kandang hewan di palungan. Tetapi sekarang setelah orang-orang Majus sampai, Tuhan Yesus sudah berada di rumah. Kenapa bisa? Karena ingat perjalanan mereka tadi berapa lama? 5 bulan. Tidak mungkin Tuhan Yesus terus di palungan, ya kan? Tuhan Yesus pasti pindah ke rumah. Oke? Jadi makanya firman Tuhan mengatakan mereka melihat Tuhan Yesus sudah berada di rumah bersama dengan ibunya Maria. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, adik-adik, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Dikatakan mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Tahu arti sujud? Tahu? Nggak tahu. Sujud itu berlutut. Berlutut benaran. Kalau nggak usah berlutut lah ya. Berlutut benaran. Seperti di gambar itu. Mereka berlutut. Dan mereka menyembah. Mereka mengagungkan. Memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah namanya sujud menyembah. Adik-adik, waktu mereka ketemu dengan Raja Herodes, firman Tuhan mengatakan, mereka tidak sujud menyembah kepada Herodes. Padahal Herodes pada saat itu yang sedang memerintah. Tapi waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa inilah Raja, inilah Mesias. Mereka sujud menyembah kepadanya. Dan adik-adik, Lause percaya, mereka sujud menyembah ini dengan pemahaman tidak hanya mengerti bahwa Tuhan Yesus hanya Raja biasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias. Dan Lause juga percaya bahwa mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus karena mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus ini bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Jadi mereka benar-benar sujud menyembah. Mereka mengerti ini adalah Raja di atas segala raja.
Dan ini adalah Allah, Juru Selamat dunia. Makanya mereka rela menempuh 5 bulan dan mereka datang hanya untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, selain mereka sujud menyembah, apalagi yang mereka lakukan? Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ternyata mereka jauh-jauh dari timur sana tidak datang dengan tangan kosong. Coba kamu datang ke ulang tahun kan, diundang Elisa datang ya ke ulang tahun saja. Kamu kan tidak datang dengan tangan kosong kan? Kamu usahakan ada sesuatu kado lah kamu bawa kepada teman kamu, iya kan? Orang-orang Majus ini datang, mereka sudah menyediakan persembahan, pemberian yang terbaik untuk raja di atas segala raja, untuk Juru Selamat dunia. Mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan Yesus. Apa persembahan yang terbaik itu? Coba kita lihat gambar. Ada 3 barang, 3 jenis persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Yang pertama, kita sebutkan bersama-sama, yang kuning itu apa? Emas. Yang sebelah kanan apa? Kemenyan. Yang di bawah? Mur. Emas kita tahu kan? Semua pernah melihat emas? Bukan emas-emas yang itu ya. Bukan. Tapi emas, barang-barang mewah. Barang mahal ya. Macam anting-anting kalung kan emas ya kan? Wah, iya betul. Macam punya Elisa. Nah, jadi emas. Lalu yang kedua, kemenyan. Kemenyan itu adalah barang yang dimana nanti waktu barang yang dimana memberikan bau wangi-wangian, parfum harum sekali. Wah, ini barang mahal, adik-adik. Lalu mur itu adalah sebuah juga barang yang dimana dipakai untuk rempah-rempah, untuk membalsem orang-orang mayat, yang dimana juga membantu salah satunya memberikan ya bau wangi-wangian. Jadi 3 jenis ini, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaannya, kenapa ya 3 barang ini yang diberikan? Kok bukan emas, duit? Lalu apa lagi? Kalau kalian mau bawa sesuatu, emas, duit, atau apa. Tapi 3 yang dibawa, emas, kemenyan, dan mur. Kenapa itu yang diberikan? Jawabannya, karena itulah hasil yang terbaik dari negeri mereka. Itulah hasil yang terbaik dari negeri mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan yang terbaik ini dari negeri mereka, mereka berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, jelas ya? Apa yang mereka berikan, emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak hitung-hitungan. Mereka tidak merasa, sayang sekali ya, masa kami mau berikan emas. Kan dia bukan raja kami. Orang-orang Majus ini kan bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Israel. Kami kan punya raja sendiri di timur sana. Ngapain kami memberikan dia emas? Ngapain kami memberikan dia hasil yang terbaik dari sana, kemenyan dan mur dan emas? Tapi karena mereka mengerti ini adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Juru Selamat dunia. Dia adalah Allah. Mereka berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang mereka berikan kepada Tuhan sebagai persembahan mereka? Emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik sekalian, setelah mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, lalu waktunya atau saatnya mereka harus pulang ke negeri mereka. Ke negeri di mana mereka datang sebelumnya, yaitu di timur. Tadi Loso sudah berikan gambarannya, diperkirakan dari Persia, atau sekarang negaranya Iran atau Irak. Dan waktu mereka pulang, mereka tidak pulang dari jalan sebelumnya, yaitu ke Yerusalem dulu menghadap Raja Herodes. Ingat apa kata Raja Herodes? Pergi selidiki, dan setelah kalian temukan, kalian datang kepada saya, kasih tahu sama saya, di mana Yesus itu lahir. Apakah orang-orang Majus itu melakukan apa yang dilakukan Herodes? Apa yang dikatakan Herodes? Tidak. Ternyata sudah ada sebuah peringatan di dalam mimpi orang-orang Majus ini, bahwa mereka tidak boleh kembali kepada Herodes. Kenapa? Karena Herodes tujuannya bukan baik. Bukan untuk menyembah Tuhan Yesus, tapi untuk mau membunuh Tuhan Yesus. Makanya nanti setelah
Herodes dia sadar orang-orang Majus ini menipu dia, tidak datang kepada dia. Apa yang dilakukan Herodes? Dia membunuh semua bayi yang umurnya di bawah 2 tahun. Jahat tidak? Jahat. Dia membunuh semua untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus termasuk di dalamnya dibunuh. Tapi Tuhan itu maha kuasa. Dia menyelamatkan anaknya yang tunggal, dia pergi ke Mesir. Nah, jadi orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Tanpa sepengetahuan Raja Herodes. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini, adik-adik. Datang jauh-jauh, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, persembahan seperti apa yang kita harus berikan kepada Tuhan Yesus? Tadi kita sudah tahu apa yang diberikan orang-orang Majus kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditanya sama Elisa, sama Nesia, Kalista, dan Sarin, dan lain-lain, kira-kira persembahan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus? Kita merayakan Natal kan? Juru selamat telah lahir, kita sukacita, kita memuji dia, kita beribadah kepadanya. Tapi persembahan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus? Coba, kira-kira ada pendapat, ada ide, kira-kira apa yang mau berikan kepada Tuhan Yesus? Coba lo tanya sama Kalista. Kira-kira apa yang akan kamu berikan kepada Tuhan Yesus? Kalau Elisa, kira-kira apa yang kamu mau berikan kepada Tuhan Yesus? Yang terbaik, persembahan. Emas, kamu mau berikan emas juga? Elisa punya banyak emas ya? Sesekali bawa-bawa lo untuk lihat emas ya. Iman, waduh, memang lo salah dengarlah. Oh, jadi mau memberikan iman kepada Tuhan Yesus. Saling, apa mau berikan persembahan kepada Tuhan Yesus? Emas ya. kalau Elisa iman, kalau Sarin emas. Ya. Nanti kalau kamu punya banyak emas ya. Siapa namanya? Karunia. Nia, kira-kira apa yang akan kamu berikan kepada Tuhan Yesus? Persembahan apa? Kenapa? Lagu pujian untuk Tuhan Yesus. Nah, jadi ada pendapat kita ya, menurut kita, kira-kira apa yang kita mau berikan kepada Tuhan Yesus? Nah, adik, nih lo kasih tahu ya, persembahan seperti apa yang kita harus berikan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama perhatikan ya. Pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tadi Elisa mengatakan kita harus beriman. Benar. Kita pertama-tama datang kepada Tuhan Yesus, serahkan hidup kita. Kita bilang, Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus kan? Dalam kehidupan kita, kita harus takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Bukan takut akan Tuhan seperti kita melihat hantu lalu kita lari. Bukan ya. Takut akan Tuhan maksudnya adalah kita mau mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Itulah namanya takut akan Tuhan. Jadi adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus taat firman Tuhan, kita harus hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, contoh ya, firman Tuhan mengatakan kita harus beribadah setiap hari Minggu. Kita harus beribadah. Iya kan? Jangan setiap hari Minggu, saya malaslah sekolah Minggu, saya tidak maulah datang ke gereja. Harus datang beribadah. Apalagi Tuhan memberikan larangan-larangan. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ya kan? Kita jangan mencuri. Kita jauhi larangan Tuhan. Jauhkan hal-hal yang berdosa. Yang melanggar firman Tuhan. Misalnya lagi dilarang menyontek. Ya tak boleh menyontek. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menyontek. Kita harus jujur. Ya kan? Dilarang melawan orang tua. Ya dilarang melawan orang tua. Kita harus taat firman Tuhan.
Kita harus baca firman Tuhan, belajar firman. Kita datang belajar firman Tuhan. Nah, itulah yang kita bisa lakukan. Inilah persembahan yang terbaik, adik-adik. Lebih baik, lebih bagus, jauh lebih bagus daripada emas, daripada uang kita berikan kepada kepada Tuhan. Yang paling utama adalah hidup kita. Pertama-tama percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kedua, kita mau taat firman Tuhan. Berusaha untuk taat firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa hidup taat firman. Mampukan saya. Kita jauhkan dosa dan kita beribadah kepada Tuhan. Oke? Bukan hanya sekarang. Bukan hanya adik-adik masih kecil. Sampai kapan? Sampai mati, betul. Kalau Tuhan kasih umur yang panjang, sampai kita sudah kakek nenek, udah batuk-batuk, jalan pun tak bisa. Kalau dulu kan, misalnya Lause kan main bola, olahraga, kencang sekali. Sekarang kalau nanti ke depan udah tua, jalan saja udah sakit-sakit kan. Nah, tapi sampai kita tua, sampai kita mati, kita mau tetap ikut Tuhan Yesus dan taat firman Tuhan. Inilah persembahan pemberian yang terbaik yang Tuhan mau. Oke? Bisa mengerti ya? Ingat selalu itu. Ikut Tuhan Yesus dan taat firman Tuhan. Seumur hidup kita. Yang kedua, kita memakai karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Karunia maksudnya adalah sesuatu kemampuan, talenta yang bisa kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, kalau Elisa punya kemampuan bisa main musik, main piano contohnya ya. Pakai kemampuan untuk main piano untuk melayani Tuhan. Bukan main piano hanya untuk diri sendiri supaya Elisa terkenal di mana-mana. Tapi di gereja kita pakai kemampuan ini untuk melayani Tuhan. Apalagi paduan suara memuji Tuhan. Kalau Elisa bagus bernyanyi, ya ada karunia bisa memuji Tuhan, ya Kalista bisa bernyanyi. Pakai karunia itu, datang ikut paduan suara, kita bernyanyi memuji Tuhan. Ya kan? Atau kita suka mengajak teman kita, ya. Misalnya Kerry dia punya teman di sana di toko dan gampang bersahabat dengan orang lain, gampang mengajak orang lain. Ya pakai karuniamu itu, kemampuanmu itu. Teman, ayo minggu ini loh ada Natal. Teman, minggu ini ada cerita firman Tuhan. Seru loh. Kita datang dengarlah, ini adalah kebenaran. Ajak. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan Yesus. Oke ya? Jadi kalau suatu hari lihat misalnya si Nesia, suatu hari dia pintar sekali main piano. Oh, kamu pakai untuk melayani Tuhan. Itulah persembahan yang kita bisa lakukan untuk Tuhan Yesus. Selanjutnya, yang terakhir, memberikan yang terbaik dari harta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maksudnya gini adik-adik. Kalau suatu hari kita sudah kerja, kita punya penghasilan, maka ingat, harta kita itu tidak kita pakai hanya semata-mata untuk diri kita sendiri. Tapi kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki ini. Kita bisa berikan untuk menolong pelayanan Tuhan, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, misalnya contohnya lagi juga, kita kan sekarang belum ada penghasilan kan. Tapi kita diberikan persembahan oleh orang tua. Ya, dalam bentuk uang kan, kita datang. Ya, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan, aduh terlalu besar ini. Atau berikan yang ala kadarnya saja, atau hitung-hitungan tidak ikhlas. Tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita harus berikan apa yang kita miliki, ya harta kita juga kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah persembahan yang Tuhan mau untuk kita lakukan adik-adik. Nah, jadi adik-adik,
Ingat, orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu 3, emas, kemenyan, dan mur. Kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang, kita berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Pertama, percaya Tuhan Yesus Kristus, kita taat firman Tuhan, lalu kita juga melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita, kemampuan kita, lalu yang terakhir, kita memakai apa yang kita miliki, harta kita, untuk kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya waktu kalian masih kecil, tapi sampai mati kita berikan persembahan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa mengerti? Inilah cerita Natal pada pagi hari ini, yaitu persembahan yang terbaik kepada Juru Selamat, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kalau saya mau tanya, siapa yang berkomitmen mau memberikan persembahan ini kepada Tuhan? Angkat tangan. Janji lo, harus janji. Mau berikan persembahan ya. Tadi yang lo kasih tahu ya, 3 tadi ya, ini ya. Yang terbaik. Seumur hidup ya, berikan untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu saja cerita firman Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur cerita Natal tentang orang-orang Majus yang memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan Yesus. Tolong kami untuk memberikan seluruh hidup kami untuk percaya Tuhan Yesus dan taat firman-Mu. Dan juga kami bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami memakai semua apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami agar kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.